Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk pagi hari ini, terima kasih untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan untuk setiap kami. Pagi hari ini, kami ingin kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu, biar kebenaran firman-Mu yang terus menuntun langkah kami sepanjang hari ini. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema Hati yang Haus dan Lapar. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Bilangan pasal ke-9, ayat 6-8, demikian firman Tuhan. Tetapi ada beberapa orang yang najis oleh karena mayat, sehingga tidak dapat merayakan Paskah pada hari itu. Mereka datang menghadap Musa dan Harun pada hari itu juga, lalu berkata kepadanya, "Sungguh pun kami najis oleh karena mayat. Dengan dasar apakah kami dicegah mempersembahkan persembahan bagi Tuhan di tengah-tengah orang Israel pada waktu yang ditetapkan?" Lalu jawab Musa kepada mereka, "Tunggulah dahulu, aku hendak mendengar apa yang akan diperintahkan Tuhan mengenai kamu." Agama dan aturan hukum Taurat menganggap najis apabila manusia tersentuh dengan mayat. Keberadaan manusia yang menjadi najis itu membuat dia tidak dapat mengikuti ibadah-ibadah sesuai hukum Taurat. Namun ada satu kesempatan, yaitu pada perayaan Paskah pertama setelah bangsa itu keluar dari Mesir. Ada beberapa orang yang sadar bahwa mereka telah dianggap najis oleh hukum Taurat karena tersentuh dengan mayat. Namun, hati mereka sangat merindukan untuk beribadah kepada Tuhan. Kemudian mereka datang kepada Musa, dan Musa membawa perkara itu kepada Tuhan. Coba perhatikan apa yang Tuhan perkatakan. Bilangan 9 ayat 9-14 berkata demikian. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel, apabila salah seorang di antara kamu atau keturunanmu najis oleh karena mayat, atau berada dalam perjalanan jauh, maka ia harus juga merayakan Paskah bagi Tuhan. Pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-14, pada waktu senja, haruslah orang-orang itu merayakannya, beserta roti yang tidak beragi dan sayur pahit haruslah mereka memakannya. Janganlah mereka meninggalkan sebagian daripadanya sampai pagi, dan satu tulang pun tidak boleh dipatahkan mereka. Menurut segala ketetapan Paskah, haruslah mereka merayakannya. Sebaliknya, orang yang tidak najis dan tidak dalam perjalanan, tetapi lalai merayakan Paskah, orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya, sebab ia tidak mempersembahkan persembahan yang kepada Tuhan pada waktunya. Orang itu akan menanggung akibat dosanya. Apabila seorang asing yang telah menetap padamu hendak merayakan Paskah bagi Tuhan, maka haruslah ia merayakannya menurut segala ketetapan dan peraturan Paskah. Satu ketetapan harus berlaku bagi kamu, baik bagi orang asing maupun bagi orang Israel asli. Sebaliknya, justru Tuhan bukan hanya mengizinkan, malah Tuhan memerintahkan atau mengharuskan mereka untuk tetap merayakan Paskah dan makan roti Paskah di hadapan Tuhan. Sekali lagi perhatikan, katakanlah kepada orang Israel, apabila salah seorang di antara kamu atau keturunanmu najis oleh karena mayat, atau berada dalam perjalanan jauh, maka ia harus juga merayakan Paskah bagi Tuhan. Pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-14, pada waktu senja, haruslah orang-orang itu merayakannya, beserta roti yang tidak beragi dan sayur pahit haruslah mereka memakannya. Sebaliknya, Tuhan menyatakan satu perkara, Bilangan pasal 9 ayat ke-13. Sebaliknya, orang yang tidak najis dan tidak dalam perjalanan, tetapi lalai merayakan Paskah, orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya, sebab ia tidak mempersembahkan persembahan yang kepada Tuhan pada waktunya. Orang itu akan menanggung akibat dosanya.
Dapatkah saudara menangkap isi hati Tuhan ini? Sebab bagi Tuhan, hati-hati yang rela dan rindu untuk memuliakan Tuhan, untuk beribadah kepadanya, itu jauh lebih mulia dan berharga daripada hati yang sebenarnya mampu namun enggan atau malas untuk beribadah kepadanya. Belajar dan latihlah diri kita sendiri untuk selalu rindu memuliakan Dia, Allah kita. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, beri di dalam hatiku selalu kerinduan untuk memuliakan nama-Mu senantiasa. Amin. Jesus loves you and so do I.